Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan niat baik saja tak cukup. Firman Tuhan terambil dari 1 Tawarikh pasal 13 ayat 10. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu ia membunuh dia oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Coba kita perhatikan apa yang diceritakan dalam kitab 1 Tawarikh pasal 13 tentang niat baik Daud untuk memindahkan tabut perjanjian dari Kiryat Yearim, dan Daud ingin memindahkan ke tempat di mana ia tinggal, yaitu kota Yerusalem. Tabut perjanjian telah berada di Kiryat Yearim selama 20 tahun. Tetapi dalam perjalanan menuju Yerusalem, ada kejadian yang tidak terduga, yaitu seorang pengikut Daud yang bernama Uza meninggal seketika karena ia berusaha menyentuh tabut perjanjian yang nyaris terguling. Daud marah. Marah kepada siapa? Tentu ia marah kepada Tuhan dan marah kepada dirinya sendiri. Ia tidak menyangka bahwa ternyata urusan tabut perjanjian tidak sesederhana yang ia pikir. Mari kita membayangkan lebih jauh lagi, yaitu ketika Daud mau memindahkannya, ada korban nyawa, yaitu Uza. Tetapi waktu tabut itu ditaruh di rumah Obed-Edom, kok rumah itu diberkati? Apa yang salah? Kadang-kadang kita frustasi melihat orang lain kok kelihatannya lebih mudah diberkati dibandingkan dengan kita. Kita sudah sebisa mungkin menyenangkan Tuhan, tetapi hidup dan usaha masih bisa-bisa saja. Kok tidak terjadi berkat yang istimewa ya? Apa Tuhan sedang sentimen dengan kita? Daud pasti heran, kok bisa terjadi kebalikan dengan yang dibayangkannya. Tetapi akhirnya ia menyadari bahwa memang ada yang salah. Ia terlalu semangat dengan idenya untuk mengabaikan sesuatu, bahwa barang yang akan ia pindahkan bukan barang sembarangan. Barang itu adalah representasi Tuhan di tengah umatnya. Rupanya niat baik saja masih belum cukup. Ia baru menyadari bahwa ada yang salah dan ia lalaikan dalam proses itu, bahwa tabut perjanjian hanya bisa dibawa dan diurus oleh para imam, bukan Daud. Euforia kejayaan Daud membuatnya sedikit lepas kendali dan mengabaikan protokol yang terkait dengan tabut perjanjian. Fakta bahwa rumah Obed-Edom diberkati menandakan bahwa jika tabut ia diperlakukan sebagaimana mestinya, maka Tuhan akan mengalirkan berkat-Nya. Banyak yang dipelajari Daud sampai saat ia berani memindahkannya. Ia belajar ketaatannya sepenuhnya kepada Tuhan. Begitulah kita juga belajar dari pengalaman kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dari peristiwa pemindahan tabut perjanjian ini, kita seakan diperhadapkan dengan pertanyaan, sudahkah kita memperlakukan Yesus dengan benar? Sudahkah kita memperlakukan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita yang layak menerima segala penghormatan, pelayanan, dan persembahan seluruh hidup kita? Sudahkah hidup kita sejalan dengan apa yang Dia inginkan? Sudahkah kita berjalan dalam ketaatan kepadanya? Mari kita jawab dengan jujur pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas. Jika jawabnya adalah belum, mari kita berubah selagi
kesempatan masih ada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku ingin memperlakukan Yesus dengan benar dan mampukan aku untuk mempersembahkan hidupku sepenuhnya kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.